Tia aja. Mbak Tia sama Pak Oni paling enggak sudah standby. Kalau Pak Teguh ini sudah sejak tadi sudah ada di grup. Saya cek sound dulu, Pak Andi, suara saya kalau jelas. Sangat jelas, Pak Bambang. Nuwun ya. Itu ya di tempat saya kayak gitu. Videonya aja. Mungkin cuaca lagi kurang bagus ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati, saya manggilnya Mbak aja ini, biar awet muda, Mbak Tia dari Kelas Point Indonesia dari Jakarta ini langsung. Dan Bapak Ibu panitia, ada Pak Suparman, ada Pak Aris, berikutnya ada Bu Asri, lalu ada Pak Andi, dan beberapa panitia yang lain. Karena kita tidak berkumpul di satu tempat, namun kita berkumpul di satu join di dalam Zoom ini. Kita telepon Tia mau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kita bisa jumpa kembali di acara kita, yaitu Diklat Online APKS PGRI Provinsi Jawa Timur yang ke-19 pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Kita mengawali kegiatan ini yaitu dengan kegiatan in-service training atau in yang pertama, dan nanti akan kita lanjutkan pada in yang kedua hari Rabu. Pada kesempatan diklat kali ini kita diskusi dengan Mbak Tia ini dari Kelas Point Indonesia yang di Jakarta. Diskusi materi yang kita angkat adalah optimalisasi blended learning yang interaktif menggunakan aplikasi kelas dalam PowerPoint. Ini sebenarnya sebuah materi yang sangat bagus, namun Bapak Ibu guru mungkin masih banyak yang sibuk sehingga belum bisa mengikuti dengan maksimal ya. Peserta ini sebenarnya ini sangat bagus ya, bahwa blended learning sekarang ini yang sebentar lagi mungkin PTM T menjadi PTM yang 100% mungkin. Kita lihat perkembangan aplikasi Kelas Point ini sebenarnya sangat bagus. Jadi untuk itu nanti kita akan mendengarkan dan bisa bertanya kalau ada yang tidak jelas dengan narasumber kita, Mbak Tia ini. Berikut ini akan kami sampaikan dengan terakhirnya, yaitu Bapak Ibu menerima sertifikat serta kelengkapan yang lain. Sudah saya share di grup, namun saya baca ulang bahwa kegiatan kita ini menggunakan Zoom meeting selama 2 kali, yaitu tanggal 20 dan 22. Hari ini Senin 20 Desember 2021. Kegiatannya adalah jam 1 sampai jam 1.10 kurang lebih pembukaan, lalu dilanjut dengan keynote speaker oleh Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Langsung dilanjutkan lagi dengan materi yang pertama, Mbak Tia, paparannya, dilanjut dengan tanya jawab, kurang lebih nanti ya 15.20 gitu. Mungkin sudah selesai dengan tanya jawabnya, dan kita lakukan penutupan dengan berfoto bersama sebagai bukti fisik telah mengikuti diklat online tadi. Lalu ada in yang kedua, yaitu Rabu 22 Desember 2021. Nanti pembukaan dilanjut dengan materi yang kedua oleh Pak
juga, dan Pak Mukrid tadi yang terjadi. Berikutnya tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. Lalu ada kegiatan on the job training. Jadi tanggal 21 dan 23. Bapak Ibu nanti kalau ada tugas dari narasumber nanti bisa diskusi, menanyakan lebih rinci pada grup kita, yaitu grup PA yang telah kita ikuti bersama. Lalu ada kegiatan mandiri 2 hari, tanggal 24 dan 25. Pada sesi itu nanti Bapak Ibu diminta untuk upload tugas yang akan diberikan oleh para narasumber. Ya, nanti akan diberikan tugas akhirnya seperti apa, dan diupload kita kasih waktu sampai dengan pukul 11 malam. Kita kasih waktu 2 hari untuk Pak Andi menyusun sertifikat dan lain-lain. Insya Allah nanti tanggal 28 Desember 2021, sertifikat, laporan pengembangan diri, surat undangan kepada kepala sekolah, ini yang biasa dipergunakan untuk kelengkapan kita mengajukan kenaikan pangkat, ataupun SKP, ataupun untuk portofolio kalau lomba segala macam, maka ini biasanya selalu dinyatakan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kita mungkin ada gambaran dari awal sampai dengan akhir. Kita lanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Ini kita akan mendengarkan update ya, yang terbaru perkembangan perjuangan PGRI untuk Bapak Ibu semua, seperti apa agenda-agenda terbaru. Biasanya yang kita dengarkan seperti itu akan disampaikan oleh Pak Teguh untuk kita semua, sehingga kita selalu update informasi, sama-sama mengikuti bagaimana perjuangan PGRI melalui profesi pendidik ini, dan Bapak Ibu juga akan mengetahui apa yang dilakukan oleh PGRI Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM kami persilahkan. Monggo Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya sangat cintai Saudara Ketua APKS Provinsi Jawa Timur, Mas Bambang Sutego, saudara-saudara pengurus APKS yang hadir kesempatan ini, Bu Asri, dan semuanya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sehat, dan begitu juga para narasumber, sahabat-sahabat guru yang hadir pada kesempatan Zoom ini, bahkan di mana saja berada. Ungkapan rasa bahagia kesempatan pagi hari ini kita sehat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, saya mohon maaf, saya tidak pakai PGRI karena dalam perjalanan ada tugas dan kesempatan dimaklumi selama sekian tahun baru lupa PGRI-nya hari ini tidak saya pakai, tapi jiwa Pak Teguh PGRI-nya tebal. Oleh karena itu untuk dimaklumi, saya ini orang cinta PGRI sejak kecil. Orang tua saya kepala sekolah juga guru, keluarga saya guru semua. Dilalah jadi ketua PGRI lali gawe PGRI-nya. Bahkan saya pada waktu jabat rektor yang lalu, kampus saya selalu dominan apresiasi terhadap perjuangan PGRI. Sahabat semua,
apresiasi pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur terhadap Mas Bambang Sutego dan semua pengurus yang selalu mendharma baktikan jiwa raganya untuk PGRI melalui APKS. Tidak semua orang bisa membelajarkan diri untuk tertib dalam mengkolaborasikan kehidupan edukasi yang menjadi manfaat orang banyak. Sahabat-sahabat semua, mari momentum ini merupakan suatu penghargaan luar biasa. Dan saya atas nama PGRI Provinsi menyampaikan terima kasih atas atensinya hari ulang tahun kita yang tepatnya dilaksanakan mundur 4 Desember yang lalu di Jawa Timur tingkat nasional, yang sebenarnya kegiatan ulang tahun tingkat nasional itu tidak pernah diberikan di provinsi. Tetapi Jawa Timur mendapat reward yang semua akhirnya sepakat Jawa Timur melaksanakan kegiatan ulang tahun nasional 4 Desember yang lalu. Tapi alhamdulillah, saya terima kasih semua pengurus PGRI Provinsi se-Indonesia, pengurus besar menjadi satu kekuatan item, yaitu adanya kebersamaan dalam solidaritas mengedepankan profesi guru dengan ulang tahun ke-76. Maka dari itu, saya sangat terima kasih pada pengurus APKS, para dewan guru, semua stakeholder di PGRI, bahkan calon pengurus PGRI dan anggota PGRI. Terbukti bahwa Jawa Timur begitu mendapat apresiasi internasional karena kesepahaman dan keharmonisasian antara PGRI pengurus provinsi dengan gubernur dan forum pimpinan daerah gubernur Jawa Timur, sehingga semua berjalan. Terbukti semua fasilitas pemerintah daerah dioptimalkan untuk melayani tamu seluruh Indonesia, baik itu bis sampai roda 4 yang kecil. Posisi pelayanan, bagaimana hotel, kemudian bagaimana jamuan gubernur terhadap PGRI begitu luar biasa. Sehingga kesan yang pertama pengurus PGRI seluruh Indonesia dan pengurus besar luar biasa. Keibuan Gubernur Jawa Timur, kesepahaman PGRI Provinsi terhadap atensi kegiatan ulang tahun PGRI yang ke-76 tingkat nasional. Saudara, sukses ini atas berkah saudara semua, atas kegigihan membawa citra PGRI Provinsi Jawa Timur, karena doa-doa itulah berkah membawa suatu kekuatan. Berkah adalah dimensi keyakinan, berkah adalah dimensi keimanan. Sehingga Jawa Timur selalu mengoptimalkan proyeksi kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang guru, proyeksi kegiatan-kegiatan yang menyangkut persoalan honorarium, persoalan pensiun, dan persoalan-persoalan edukasi, sehingga Allah memberkahi kondisi ini, sehingga Jawa Timur luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru Jawa Timur yang hari ini hadir. Sahabat semua, yang pertama, dalam bentuk fungsi guru, saya berkeinginan laksanakanlah dengan perencanaan yang hebat. Saya kepingin para guru telah melakukan tahapan proses mencapai optimalisasi tugas guru ini, mulai direncanakan dengan standar guru itu harus lulus S1. Lebih-lebih bisa mencapai lulus S2. Lebih-lebih mencapai pada posisi doktor, karena semua kualifikasi ini adalah bermakna bagi saudara. Belajar tidak ada batasnya, belajar wajib bagi guru untuk mencapai prestasi. Apa saudara prestasi itu? Adalah merupakan kualitas dalam mencapai tujuan sesuai hak-hak saudara, kewajiban-kewajiban dan hak-hak saudara, untuk memaknai bahwa kualitas adalah tanggung jawab kita semua terhadap terutama siswa-siswi kita, mulai tingkat pendidikan dasar, PAUD, dan sampai perguruan tinggi. Makna dari kualitas inilah sahabat semua sebenarnya hanya tergantung kepada manajernya. Siapa manajer kelas? Manajer kelas ini adalah guru dan objeknya adalah siswa. Siapa manajer di rumah?
adalah orang tua dan siapa itu adalah anaknya. Siapa manajer pembelajaran di lingkungan adalah masyarakat. Siapapun yang peduli pendidikan, baik kepala dinas atau tokoh-tokoh pendidikan dalam rangka kausul yang namanya perubahan keilmuan. Sahabat semua, guru ini luar biasa. Guru ini adalah sosok amanah dari Allah. Guru ini tidak terbandingi oleh siapapun. Oleh karenanya, saya pada kesempatan ini saya berkeinginan para guru saya punya perencanaan yang up to date, punya perencanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang terjadi pada posisi kelas itu sendiri. Lebih jauh adalah pola-pola pengembangan yang secara material telah disepakati secara konstitusi sebagai dasar yang menyangkut persoalan-persoalan hukum secara akademik. Kami sangat percaya sahabat-sahabat guru Jawa Timur ini, sahabat-sahabat guru se-Jawa Timur ini merupakan suatu kekuatan dinamika. Saya memang bertanggung jawab dari 400.000 se-Jawa Timur, tetapi saya serahkan sepenuhnya para saudara dalam edukasi bagaimana anak bisa berubah dari pola pikir menjadi hebat dalam tataran karakter. Karena karakter ini menjadi problema pada song-song perubahan etika dan globalisasi ke depan. Kita melihat anak-anak sekarang sudah sibuk dengan permainan HP, mereka sudah tidak mengindahkan tata krama, mereka sudah lupa bahwa perilaku yang secara koordinasi ini harus dilakukan dalam tata krama yang bagus mereka lupa, sehingga ini menjadi problem-problem yang ada. Oleh karenanya para guru yang terhormat, kesempatan ini Pak Teguh titip perencanaan ini secara umum bisa dilalui dengan tahapan. Proses ini adalah sesuatu yang mahal bagi saudara semua. Oleh karena itu kesempatan yang luar biasa ini, masih ada guru yang hari ini bisa bersama-sama kami dalam belajar. Masih mau guru-guru yang gajinya sudah dijamin oleh pemerintah, masih menyempatkan diri untuk ada perubahan perilaku. Insya Allah adik-adik saudara semua, itu adalah suatu keberkahan. Tadi saya katakan keberkahan karena dominan merupakan bentuk-bentuk perjuangan yang harus kita pertahankan. Di mana kita bisa melakukan tahapan ini menjadi yang real, menjadi konsekuen, dan serius, insya Allah keberkahan selalu meningkat dalam kekuatan saudara. Saudara, siapa lagi yang ingin yang harus merubah tataran kehidupan alam Indonesia ini kalau tidak saudara? Adalah guru kami semua. Dari jajaran apa saja yang menyangkut persoalan-persoalan hukum, pendidikan, saudaralah yang mampu mengatasi persoalan-persoalan akademik ini. Adapun menjadi karir seorang menjadi kepala dinas atau pengawas itu adalah kewajiban yang dipandu dengan hak saudara. Oleh karena itu, saya kepingin para guru harus konsisten. Bagaimana menciptakan inspirasi yang menjadi contoh. Saya kepingin para guru menjadi contoh-contoh siswanya. Saya kepingin para guruku membuat suatu keidolan bagi siswanya sehingga menjadi tataran yang hebat. Guru ternyata menjadi panutan yang luar biasa. Guru adalah pahlawan kebodohan. Guru adalah pahlawan kemiskinan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh karena itu saudara, kita mengingat perjalanan Ki Hajar Dewantoro bahwa itu teladan kita. Oleh karena itu sekali lagi saya kepingin para guruku menjadi inspirasi bagi murid. Bagaimana kehadiran dengan perilakunya, bagaimana proses pembelajaran dengan situasinya, bagaimana perilaku ini menjadi inspirasi bagi siswa kita. Masih banyak guru-guru kita yang masih sudut di kampung yang jauh, di pegunungan, di tepi pantai, mereka yang belum tersentuh dengan kehadiran yang namanya hak-hak gaji dan honorer yang luar biasa. PGRI Jawa Timur jangan disangsikan akan melakukan pola perjuangan ini, termasuk dalam posisi P3K. Selamat adik-adik yang hari ini tahap kedua sudah lulus P3K bagi guru.
PGRI tidak hanya memperjuangkan pada tataran yang namanya tataran itu yang dimaknai adalah tataran kehidupan pola pikir yang ada yang menyangkut kehidupan alam, tetapi saya berkeinginan bahwa hak ini menjadi satu kehidupan yang harus diperjuangkan dalam konsekuensi yang namanya guru terteladani. Oleh karenanya, saya kepingin para guru konsisten dengan tugas. Saya kepingin para guru tidak lupa bahwa itu amanah. Saya melihat ada masih guru belum serius, padahal kita melihat non jauh di pegunungan, di tepi laut, mereka perjalanan proses pembelajaran. Sehingga saya kepingin proses perencanaan ini dinamika yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah guru harus meletakkan pada nilai profesinya. Mana itu profesi yang harus dilakukan adalah sesuai tataran keilmuan saudara yang bisa dilakukan dalam kehidupan secara bertahap, secara kronologis, dan hasilnya pasti akan baik. Maka dalam kesempatan ini, saudara-saudara masih mau belajar, maka lanjutkanlah dalam proses pembelajaran ini menjadi satu kekuatan edukasi. Di mana letak profesi itu? Pertama, sesuaikan dengan Undang-Undang Guru 14 tahun 2005. Maka pendidikan yang harus bisa guru yang mengajar itu adalah tamatan S1. Yang kedua, cintailah kebiasaan menjadi guru atau kepala sekolah atau kepala dinas sebagai tataran inspirasi. Saya kepingin para saudara mampu membawa perubahan. Perubahan ini sebenarnya hanya tergantung pada manajerial, pada pimpinan stakeholder yang ada di sekolah masing-masing, di instansi masing-masing. Maka dalam kesempatan se-Jawa Timur hari ini ada, maka saya kepingin apa yang saya sampaikan, yang saya narasikan dipikir oleh para guru. Prospek pendidikan hanya tergantung pada guru. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa merubah perubahan ini kecuali para guru yang kami cintai kesempatan ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, untuk P3K, jangan khawatir. Guru yang dijanjikan oleh Mendikbud dan Presiden 1 juta yang ada di Indonesia harus kita kejar, harus kita lakukan. Hanya PGRI lupa bahwa kita punya sekolah-sekolah swasta yang secara nomenklatur mestinya dikembalikan kepada sekolah dan hak-haknya yang ada. Insya Allah kami akan memperjuangkan dengan kaidah ini. Di samping wajib PGRI Jawa Timur memperjuangkan 1 juta lebih harus berpihak pada guru. Harus menjadi rasa kebanggaan, rasa inspirasi, rasa kekuatan secara ideologi milik guru. Sahabat semua, jangan khawatir. PGRI Jawa Timur selalu mendampingi saudara, baik proses edukasi, proses kualitas, dan proses hal-hal yang menyangkut hukum. Maka saudara harus membawa kriteria guru-guru yang hebat. Titipan PGRI Jawa Timur yang ketiga, saudara, karena kekuatan kita dalam mencapai hasil ini adalah berawal dari guru. Dan guru ini secara koordinasi adalah anggota PGRI. Saya titip canangkan kuat-kuat di hati bahwa PGRI adalah organisasi saudara. PGRI adalah pengemban amanah kebodohan untuk mencari perubahan. PGRI tidak tertanding oleh siapapun. Maka saudara harus bangga sebagai keluarga besar PGRI. Saudara harus mampu membawa aspirasi ini sebagai nuansa amanah guru-guru, amanah murid, bahkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berkeinginan para guru sudah menikmati gaji yang secara spektakuler. Hak-hak namanya prioritas, namanya tunjangan fungsional, sertifikasi, itu perjuangan guru. Boleh saudara kepala dinas sebagai pemakai para saudara secara konstruktif dalam edukasi. Secara material dia memberi sarana gaji, tapi saudara ingat, tataran hukum, tataran perjuangan,
tataran hasil dari kesejahteraan guru tidak ada kecuali PGRI yang berani melakukan perubahan, baik itu kepada Presiden, apalagi kepada Menteri dan DPR RI bidang pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi, para saudara untuk memaknai sambutan Pak Teguh ini dalam rangka menjiwai perjalanan perjuangan ini. Manusia ini ada batas, zaman mesti ada pemimpinnya. Situasi hari ini saudara menjadi pemimpin, baik di kelas, di rumah, dan di instansi tertentu. Oleh karenanya, situasi menjadi pemimpin, lakukan sesuai koridor. Guru atau manusia, polisi atau manusia, atau secara umum mesti akan mengalami kematian. Maka semoga perjuangan pembelajaran hari ini, perubahan etika dalam mengajar, mengedukasi, semoga itu menjadi amal yang baik, menjadi tambah beban beratnya timbangan yang amal baik yang besok kita lakukan di alam sana. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, cintailah status profesi saudara sebagai guru. Guru ini menjadi orang nomor satu dalam perubahan. Kualitas ini adalah luar biasa bagi saudara. Maka rasakan dengan kenikmatan. Tidak ada kecuali perubahan ini dimiliki oleh guru. Tidak ada sesuatu makna kemaslahatan, hanya guru yang bisa berbuat. Tidak ada orang yang menjadi tokoh, baik itu pegawai rendahan, menengah sampai presiden, itu hasil didikan guru kita. Oleh karena itu sahabat-sahabat, sekali lagi yang terakhir pada kesempatan ini, saya berkeinginan para guru untuk mencanangkan kepada muridnya baik SMU SMK tidak terlalu berlebihan menginginkan menjadi pegawai negeri, ASN atau sederajat pada beban pemerintah. Karena pemerintah dari tahun ke tahun anggaran budget mulai berkurang. Kenapa tidak kalau kita untuk mengarahkan para mahasiswa, murid SMU SMK kepada dunia swasta, dunia entrepreneur, dunia kemandirian, ciptakan tenaga kerja, ciptakan tempat usaha, insya Allah itu akan lebih memakmurkan negara kita, sehingga NKRI menjadi satu kekuatan utuh. Itu kewajiban para guru untuk mempertahankan negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rasanya menarik hari ini. Rasanya menjadi idola saya bahwa guru telah mencintai profesinya untuk makin belajar. Guru ternyata punya kewajiban yang secara hakiki mampu diteruskan oleh saudara. Lanjutkan saudara perjuangan ini, semoga Allah selalu memberkahi. Maka kesempatan ini, workshop, meeting, pertemuan sore hari ini dengan tema optimalisasi blended learning yang interaktif menggunakan aplikasi Classroom di dalam PowerPoint, kami nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga berkah bagi kita semua dan dunia pendidikan di Jawa Timur. Demikian, luar biasa para guru. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih Bapak semua. Semoga kita selalu sehat dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Monggo kalau mau lanjut dengan kegiatannya. Pak Teguh ini banyak kegiatannya ini. Langsung kegiatan berikutnya. Halo. Perjalanan ke mana ini Pak Teguh? Semeru mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, keynote speaker kita pada hari ini. Banyak yang disampaikan oleh Pak Teguh untuk kita semua. Diawali dengan informasi bahwa awal bulan Desember kemarin telah diselenggarakan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2021 seperti yang diceritakan oleh Pak Teguh tadi. Provinsi Jawa Timur mendapatkan
penghargaan untuk ketempatan peringatan tersebut bertempat di Grand City. Kebetulan saya juga hadir pada tanggal 4 Desember dan didatangi pula oleh para tamu 34 provinsi se-Indonesia, perwakilan dari PGRI besar PGRI, termasuk ketua PGRI kita yaitu Profesor Dr. Pak Rosidi MPD dan hadir selama beberapa hari di kota Surabaya dan didukung penuh oleh Gubernur. Insya Allah kegiatannya berjalan dengan lancar. Yang kedua, diingatkan bahwa kita sebagai guru yang profesional senantiasa tugas utamanya ya itu bisa merubah akhlak para siswa, ini yang paling penting saat ini, dan kita sebagai guru yang profesional juga harus senantiasa menimba ilmu, menambahkan kompetensi kita ini menjadi guru yang profesional. Disinggung juga tentang P3K, ini akan diperjuangkan kalau bisa memang akan kembali ke sekolah induknya masing-masing. Ini terutama yang sekolah swasta ini memang pengelolanya bisa kasihan kalau sampai ada 5 sampai 10 guru yang terangkat P3K tapi tidak ditempatkan di sekolah tersebut. Betapa nanti itu sekolah itu akan menjadi kosong, padahal kebanyakan mereka bertahun-tahun sudah di training di sekolah, setelah pintar ternyata pindah ke sekolah lain. Ya, baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kegiatan kita ini senantiasa kita hadirkan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur untuk memberikan update ya, informasi terbaru dan memberikan dorongan, inspirasi, motivasi kepada kita semua supaya kita senantiasa ingat bahwa kita ini berprofesi sebagai guru, senantiasa mengembangkan diri dalam kesempatan ini. Contohnya, Bapak Ketua PGRI juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini telah mengikuti diklat, ya, meskipun mungkin banyak yang lagi sibuk mempersiapkan nilai-nilai akhir semester ya, seperti saya ini crash dengan baik. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita ini ada narasumber dari kelas poin, Mbak Tia, karena masih muda ya. Kalau saya 1,5 tahun lagi pensiun, Mbak Tia ini mungkin masih muda ya, jangkanya masih panjang. Namun profesional itu kadang nggak dilihat dari usia, tapi profesional itu ada kalanya dilihat dari kompetensi. Ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, profesional itu tidak selalu yang senior usianya, tapi adalah yang pengalamannya yang senior. Dalam kesempatan ini, Mbak Tia nanti akan berbagi ilmu tentang bagaimana kelas poin yang plug-in ya, pada PowerPoint yang sudah sering kita pergunakan ini bisa dipergunakan menjadi aplikasi yang dan ringan ya. Nanti kalau mau yang free, yang pro itu akan dijelaskan semua oleh Mbak Tia. Silahkan nanti mau memilih yang seperti apa. Namun yang paling penting Bapak Ibu adalah bisa meningkatkan kompetensi di bidang information technology, ya, IT. Karena sekarang ini jangankan yang muda-muda, tua-tua yang dikatakan gaptek itu sudah nggak ada ampun, harus benar-benar menguasai IT tadi. Baik, tidak berpanjang lebar, itu kita panggil saja, kita panggil di tengah-tengah kita untuk menjelaskan kepada kita semua tentang kelas poin, dan kami persilahkan sepenuhnya kepada Mbak Tia. Dipersilahkan Mbak Tia untuk Matur nuwun Pak Bambang. Share screen barangkali juga.
Oke, siap. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sugeng apa nih Pak? Sugeng siang, bukan? Siang, nggih. Sugeng siang, nggih. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu. Mungkin sambil menemani Bapak dan Ibu yang masih sibuk untuk mempersiapkan raport ya. Luar biasa sekali menyempatkan hadir. Terima kasih juga kepada Ketua PGRI Jawa Timur Pak Teguh yang sudah membuka acara, juga kepada Pak Oni yang nanti juga akan sharing terkait dengan class point, Bapak Ibu panitia dan khususnya Bapak Ibu hebat, pengajar hebat, seru, keren seluruh Indonesia. Betul yang dikatakan Pak Bambang tadi ya, bahwa kita tetap belajar walaupun sudah mengajar nih ya ternyata. Jadi meningkatkan kompetensi dalam memberikan variasi pembelajaran itu ternyata dibutuhkan untuk menjaga dan juga meningkatkan minat para siswa untuk tetap semangat walaupun di masa pandemi kemarin pandemi berakhir, diubah jadi PJJ, dari PJJ ke PTM, dari PTM ke blended learning, dan insya Allah nanti akan jadi PTM full ya, bukan PTMT lagi. Jadi kelas main mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan variasi pembelajaran dan membuat hati bahagia. Karena harus dipastikan dulu Bapak dan Ibu guru hatinya bahagia saat mengajar, agar anak yang diajarkan juga sampai kebahagiaannya kepada mereka ya, jadi sama-sama bahagia untuk mencapai hasil yang maksimal. Perkenalkan saya Tia Aska dari Class Point Indonesia. Izinkan saya untuk share screen Bapak dan Ibu. Oke. Nanti kalau Bapak dan Ibu yang berkesempatan, walaupun menggunakan handphone ataupun menggunakan perangkat yang lain, seru banget kalau bisa ikutan bareng ya, berinteraksi menggunakan PowerPoint. Jadi Bapak dan Ibu tadi melihat bahwa saya menyalakan slideshow-nya PowerPoint ya. Jadi semua kegiatan ada di dalam PowerPoint. Kita ada tagline membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang interaktif. Nah, sedikit pengenalan terkait dengan kami. Kami merupakan perusahaan edukasi berbasis teknologi. Kami mengembangkan tidak hanya perangkat software yaitu ClassPoint, kami juga ada hardware untuk kebutuhan pembelajaran yang interaktif. Nah, ClassPoint ini Bapak dan Ibu seru sekali karena adanya di dalam PowerPoint ya. Jadi kalau dilihat ini adalah tampilan PowerPoint. ClassPoint memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Nah, kalau dilihat tampilannya seperti ini, nah ini adalah PowerPoint. Nah, kami ada di atas sini, Inkno ClassPoint sebagai salah satu tambahan. Saya akan sekarang aktifkan display toolbar dan class code-nya, membuat kelas PowerPoint-nya menjadi beda. Pada saat saya tampilkan slideshow-nya, nah ada yang berbeda ya. Ada class code, ada toolbar di bawahnya. Nanti akan dijelaskan sedikit-sedikit saja. Nah, Bapak dan Ibu, seru sekali karena di Indonesia sekarang sudah ada lebih dari 8.000 pengguna, Bapak dan Ibu guru dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat PAUD sampai universitas. Nah, tidak hanya di Indonesia, saat ini kami juga beroperasi di beberapa negara, Malaysia, Vietnam, Filipina, Saudi Arabia, Kuwait, dan lain-lain. Jadi lebih dari 100 negara sudah menggunakan ClassPoint untuk melibatkan siswa dalam ruang kelas tatap muka atau virtual. Kenapa baru dengar nih? Banyak yang bilang pasti, baru dengar apa itu ClassPoint ya. Baik, kita akan belajar bareng. Kita akan berinteraksi bersama untuk bisa memahami betapa mudahnya ClassPoint ini dan ringan di kuota ya, kuota guru dan juga kuota anak didik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana ClassPoint dapat membantu? Sebelum saya jelaskan tentang ClassPoint, Bapak dan Ibu pastikan untuk bisa ikutan nih. Nanti di hari Rabu kita ada on yang kedua ya, online yang kedua Rabu 22 Desember di jam yang sama. Nanti akan ada pemaparan dari trainer kita, ClassPoint Certified Trainer Pak Mufid Masruhan. Mungkin banyak yang udah subscribe channelnya ya, Mufid Masruhan Channel. Pak Mufid merupakan salah satu ClassPoint Certified Trainer yang nanti akan membawakan memberikan pemaparan dan juga pendampingan bagaimana cara penggunaan fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Ya, jadi hari ini saya pembukaan saja. Baik, ClassPoint mengenal lebih lanjut, mengubah slide menjadi kuis.
Jadi Bapak dan Ibu, dengan ClassPoint, dengan satu klik tombol saja, kita dapat mengubah slide PowerPoint yang biasa menjadi kuis interaktif. Jadi saat kita tampilkan slide, lalu pertanyaan kuisnya ditampilkan, dijalankan, semua siswa itu bisa dapat memberikan respon dengan perangkat mereka. Asiknya lagi, semua jawaban siswa tersimpan di dalam perangkat masing-masing kita, ya, di perangkat Bapak dan Ibu, di laptop masing-masing, di komputer masing-masing, di dalam PowerPoint-nya. Wah, kebayang nggak tuh? PowerPoint bisa ada isi jawaban siswa, ya, seru banget. Seperti apa sih? Ini adalah singkatnya ya. Jadi langkah pertama udah pasti kita harus siap bahan ajarnya dulu, lalu tinggal ditambahkan tombol pertanyaan interaktif. Nah, saya akan mainkan sedikit video. Klik, klik. Nah, jadi kita bisa hitung ya, nggak nyampe berapa? Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit, nggak sampai 1 menit sudah bisa menyalakan kuis interaktif 2 arah. Jadi pada saat ini dijalankan, nah murid-murid bisa langsung ikut interaksi. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Lalu siswa tidak perlu mendownload apapun. Ini yang asik sebenarnya ya. Tadi Pak Teguh bilang anak siswa kita tuh udah sangat lekat dengan handphone. Bagaimana caranya kita, orang tua murid, pengajar, bisa mengarahkan anak untuk tidak meninggalkan teknologi, tapi mengubah teknologi menjadi sesuatu yang bisa jadi perpanjangan tangan guru untuk mengajarkan murid-murid. Luar biasa. Dan semua itu hanya dilakukan dengan PowerPoint ya, gitu. Nah, apa yang dilakukan murid adalah mereka cukup masuk ke classpoint.app. Nah, saya akan tunjukkan ya Bapak dan Ibu, saya akan klik class code ini. Di classpoint.app, Bapak dan Ibu yang ingin ikut serta silahkan, boleh ikut gabung. Classpoint. Suara saya terdengar? Sepertinya tadi ada sedikit glitch internet. Mau hujan nih di Jakarta ya. Wah, sudah ada yang join Pak Oni. Nah, Pak Oni nih guru favorit terfavorit Surabaya ya, Pak ya. Pakai ClassPoint terus kalau ngajar. Nah, jadi silakan masuk ke classpoint.app Bapak dan Ibu dan masukkan kelas kodenya 81923. Izinkan saya untuk mempraktekannya ya. 81923. Caranya saya akan membuka browser seperti ini, saya kecilkan agar dia bisa bersebelahan ya dengan layar guru. Baik, di sini saya ketik classpoint.app. Ini saya akan copy, ya, saya akan masukkan ke dalam chat di sini. Lalu kode kelasnya adalah 81923 ya. Baik. Kode kelas 81923. Jadi murid hanya cukup masuk ke browser, masukkan kode kelas, namanya boleh disesuaikan, Tia Aska dari Jakarta misalnya ya. Oh, dari Jakar dong, JKT deh. Nah, lalu join. Apa yang terjadi? Apa yang ditampilkan guru di PowerPoint terlihat juga di layar murid ya. Misalnya saya kembali ke layar guru, nah seperti ini. Muncul juga ya di layar siswa. Asiknya lagi Bapak dan Ibu, ini saya perbesar, bahwa saya bisa melihat siapa saja yang sudah join di sini. Nah, jadi ini sebagai bukti fisik juga nih ya, tidak perlu daftar hadir. Ini daftar hadirnya di sini. Wah, ada Bu Lulu juga. Halo Bu Lulu, selamat berjumpa kembali. Antoninio Suci, selamat siang Pak Antoninio. Jauh-jauh dari Jambi nih. Wah, saya sampai hafal. Jadi Bapak dan Ibu guru, ini adalah absensi ya, absensi kelas murid-murid kita yang masuk. Jadi yang paling awal, paling sebelah kiri ini adalah anak-anak yang terlebih dahulu masuk. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang saat ini menyaksikan melalui Zoom yang ada di handphone, bisa split screen, buka browser, lalu bisa sambil masuk ke classpoint.app dan masukkan kode kelasnya. Ya, sangat mudah seperti ini. Ini juga bisa memantau anak-anak yang, ayo ada 30 anak yang masuk baru 9. Wah, kemana nih yang 19 ya, bisa dikejar-kejarin gitu. Dan ini asik sekali, misalnya ada yang nakal gitu ya anaknya. Aduh, ini kok namanya Tia Aska dari Jakarta, Tia aja misalnya. Nah, ini bisa dikeluarkan dari kelas untuk kemudian masuk kembali. Gitu. Jadi semua kontrol ada di tangan Bapak dan Ibu guru ya. Seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan Bapak dan Ibu. Kita ada di slides berbagai tipe pertanyaan. Ini adalah berbagai tipe pertanyaan yang dimiliki di ClassPoint. Ada 5 primadona
plus. Nah, plus-plusnya adalah ada di kolom toolbar di bawah ini yang bisa juga dipergunakan dalam kita mengoperasikan fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Ya, jadi akan saya jelaskan sambil berjalan, kita sambil berinteraksi. Silahkan bagi yang mau ikut gabung, tadi linknya sudah saya taruh di chat ya, classpoint.app 819923. Baik, saya akan lanjut Bapak dan Ibu Guru. Saya mau bertanya ya, kan tiba-tiba kita gini ya, saya mau tanya anak-anak ada yang ini angkat tangan. Waduh, sekarang kalau udah pakai ClassPoint enak banget kan. Kadang kalau kita tanya ke anak-anak, dapat respon anak tuh lama gitu ya kadang ya, atau misalnya menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis, wah gantian tuh lama, akhirnya ngobrol, sangat tidak efektif. Nah, dengan ClassPoint pertanyaan bisa dibatasi waktunya untuk anak-anak mengirimkan jawabannya, jadi lebih efektif, efisien, dan semua merasa ada kompetisi gitu ya, sama-sama mengerjakan bersama. Cocok untuk blended learning, cocok untuk PTM full, dan juga cocok untuk PJJ juga. Baik, kita mulai saja. Ada yang sudah pernah dengar tentang ClassPoint, Bapak dan Ibu Guru? Saya akan bertanya ya, tapi jawabnya jangan di kolom chat ya, jawabnya di classpoint.app. Saya akan nyalakan quick poll di sini, ada berbagai macam jenis quick poll. Saya akan menggunakan yes, no, atau I'm sure. Iya, tidak, atau ragu-ragu. Ya. Baik, caranya adalah saya klik ini, saya meminta jawaban dari Bapak dan Ibu di kolom, bukan di kolom dong ya, di aplikasi yang kita ikuti di classpoint.app sudah terlihat di sini. The presenter has started quick poll. Nah, ayo, sudah pernah mendengar tentang ClassPoint atau belum? Iya, tidak, atau ragu-ragu ya, karena saya dari ClassPoint, pastinya saya menjawab ya. Saya submit. Nah, ini anak sudah mengirimkan jawaban. Di sini kita bisa terlihat ada 8 orang yang sudah menjawab. Nah, jawabannya mana? Sedang saya sembunyikan. Saya perlihatkan seperti ini. Nah, terlihat ya. Ternyata sudah cukup banyak yang sudah mengenal tentang ClassPoint. Tapi cukup banyak juga yang belum mengenal tentang ClassPoint ya. Atau mungkin ada yang apa ya? Classroom, ClassPoint kok sama semua, PowerPoint. Nah, ternyata ada kemiripan karakter ya. Baik. Selain itu, saya tadi belum share sound ya, saya akan share sound. Nah, kelas ini dilengkapi dengan musik Bapak dan Ibu, dan musik ini random ya, acak dari fitur-fitur yang digunakan. Jadi musik ini muncul di layar guru jika online learning seperti ini PJJ, jadi terdengar musiknya untuk sambil mengiringi polling atau kuis yang sedang dijalankan. Baik, ada 8. Terus cukup penasaran nggak sih siapa yang jawab iya, siapa yang jawab tidak ya? Kalau saya klik iya, nah ada Bu Lulu, Pak Oni, nah ini orang-orangnya sudah saya kenal namanya nih, ada Pak Heru Purwanto juga. Baik, kalau yang belum kenal, kita mau lihat yang no, nah ini tinggal diklik, kita tahu siapa saja yang, wah ini berarti harus kenalan lebih lanjut nih, Bu Enda, Pak Ja'far, Pak Setio dari Nganjuk, Pak Bu Nurul dari Probolinggo, dan yang lain. Lalu asiknya ClassPoint juga Bapak dan Ibu, ada namanya live status di atas. Jadi ini terlihat semua sudah mengirimkan jawaban ya. Kalau ada murid yang belum mengirimkan jawaban, nah, seperti ini nih, Bu Weni belum ngirimin karena baru masuk ya, tadi 15 sekarang 16. Jadi bisa terlihat di sini, kita bisa kejarin anak-anaknya. Ayo yang belum jawab. Jadi live status ini ada di setiap fitur kuis. Baik, ini kan saya close for submission. Nah, tadi kan saya janji ya bahwa dengan ClassPoint jawaban anak-anak tersimpan dengan rapih di dalam PowerPoint. Caranya bagaimana? Saya akan klik insert result as a slide, Bapak dan Ibu. Saya tutup, saya keluar dari mode penyiaran atau slideshow. Aha, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di sini ada slide baru, yaitu tadi jawaban yang dikirimkan siswa. Ya. Terus di sini kan tidak terlihat mana nih yang jawab ya, yang jawab tidak gitu. Yang harus dilakukan adalah hanya tinggal menarik dari bawah ke atas. Nah, terlihat siapa yang menjawab iya, terlihat siapa yang menjawab tidak. Ini baru quick poll. Tadi saya janjikan ada 5 primadona ya, dan ini juga bukan fitur yang ada di tombol-tombol. Ini adalah fitur yang ada di toolbar. Baik, kita telusuri lebih lanjut Bapak dan Ibu Guru bagaimana fitur selanjutnya di ClassPoint ya. Baik, ini adalah word cloud di mana saya akan menunjukkan ini adalah contoh di mana kita
mengumpulkan opini dari siswa. Jadi kita menanyakan pertanyaan, lalu siswa menjawab 1, 2, atau beberapa kata singkat. Lalu jika jawaban yang dikirimkan adalah serupa, nanti dia bisa menggelembung mendominasi pertanyaan jawaban, lalu bisa seperti ini ya, jadi di highlight ya, difokuskan. Kita coba bersama deh kalau gitu. Nah, apa itu word cloud? Kita kenalan lebih jauh. Jadi word cloud ini dapat mengirimkan kata, frasa, atau angka digunakan untuk bisa bertukar pikiran atau mengumpulkan data secara informal. Nah, ada juga opsi untuk membatasi jumlah tanggapan dan juga opsi untuk menyorot jawaban teratas. Kita mainkan bersama. Saya ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu guru. Silakan kirimkan jawaban 1, 2, atau 3 kata yang mewakili perasaan Bapak dan Ibu siang ini ya. Pertanyaannya adalah, baru 17 nih, padahal kita di Zoom ada berapa orang? Ada 52. Nah, asik kalau ikutan main. Bapak dan Ibu silahkan, saya himbau sekali lagi untuk bisa klik di link yang ada di chat, flashpoint.app, masuk ke 81923 kode kelasnya ya. Dan biasanya saya suka diprotes, Mbak Tia kecepatan ngomongnya, kecepatan jelasinnya. Silakan boleh diprotes ya. Pelan-pelan Mbak Tia, saya lagi di sekolah nih sambil ngisi raport ya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi. Akhir tahun jadi libur semester, hore. Nah, ini pasti mewakili perasaan kemarin ya. Aduh, kayak di prank Mbak Tia. Libur enggak, akhirnya libur ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Silahkan, saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk share 1 atau 2 kata. Caranya adalah saya kembali ke kolom jawaban siswa seperti ini ya. Jadi akhir tahun jadi libur semester, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Nah, ini ada kolom untuk kita bisa menjawab. Ada yang jawab senang nih sudah mulai. Nah, senang, enter. Happy, oke. Senang banget, pakai banget ya. Kaget ya nggak sih? Saya aja kaget. Hah, nggak libur? Libur, tapi belum tentu. Akhirnya keluar juga. Wah, libur semester jadi ya. Hore, nih ada yang jawab hore. Senang sekali, sangat senang, happy, hore, kaget, senang, bahagia, senang banget, refreshing. Was-was. Was-wasnya karena apa? Omikron ya nih. Atau was-wasnya jadi apa enggak nih? Baik. Nah, ada yang hehe, kayaknya tersirat banyak hal kayaknya ya. Tidak bisa mudik, benar banget. Kemarin saya dapat cerita, saya batalin semua tiket nih jadinya, karena libur nggak libur gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ini kan seru banget ya. Di mana satu pertanyaan saja kita bisa minta opini dari peserta kita, peserta didik, murid, anak murid, bahkan untuk guru-guru di sekolah gitu ya, ingin mengumpulkan opini yang terlintas di benak, lalu kita bisa bahas bersama. Baik, ada kumpul keluarga terkejut, alhamdulillah bisa kumpul sama keluarga juga. Wah, alhamdulillah senangnya. Nah, ini terlihat di sini ada 18 orang yang sudah mengirimkan jawaban. Kalau saya klik live status, dan 1 pending. Nah, siapa yang belum? Nah, Ibu Siti 01 belum mengirimkan jawaban. Wah, hilang, ternyata sudah mengirimkan semua. Jadi semudah ini, enak sekali bisa berinteraksi dengan anak murid, walaupun kita jauh tidak satu ruangan misalnya ya. Baik, saya akan close submission Bapak dan Ibu di 2 menit. Oke, sip. Lalu saya save for review ya, seperti ini. Dia berubah menjadi hijau. Saya keluar. Nah, kalau keluar dia tadi biru ya Bapak dan Ibu, sekarang berubah jadi hijau. Hijau artinya ada isinya. Jadi Bapak dan Ibu percaya atau tidak? Saya ada PowerPoint yang saya waktu itu interaksi dengan guru-guru dari Sabang sampai Merauke, ada lebih dari 200 ikut mengirimkan jawaban di bulan Mei. Sampai sekarang kalau saya buka PowerPoint-nya masih terlihat jawabannya. Jadi, jawaban yang terkirim dari anak-anak murid itu bisa ditinjau kembali Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa dianalisa ulang walaupun berbulan-bulan lamanya. Ya, caranya adalah harus di-save. Tadi saya save for review. Lalu untuk melihat kembali saya cukup tekan view responses. Nah, kebuka lagi deh. Kalau saya klik highlight top answers, nah dia hanya akan menyorot jawaban terbesar yang paling banyak ya. Senang. Kita lihat ada berapa orang? 7 orang menjawab senang. Kalau saya klik, terlihat siapa saja. Ada Bu Lulu, saya, Pak Zamzami, Pak Anton, Pak Santoso, Pak Ja'far, dan Ibu Siti. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah word cloud, satu dari 4 fitur quiz yang kita punya. Ya, nanti boleh dikumpulkan pertanyaannya, atau
bisa di kolom chat. Jadi nanti sambil jalan sambil dijawab. Ini kalau saya insert result as a slide, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, sebelah kiri otomatis menambah slide baru. Asik banget nggak sih, anak-anak tidak perlu catat pertanyaan, jawaban saya kumpul, ini nanti bisa dengan otomatis di-share ke murid dalam bentuk PDF. Nah, penasaran ya? Nanti akan saya share contohnya. Baik, saya akan coba siarkan kembali Bapak dan Ibu seperti ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke short answer. Apa itu short answer? Jadi kita bisa mengumpulkan input teks dari siswa sebanyak 1.500 karakter. Ini biasanya digunakan untuk esai ya, atau cerita panjang, cerita pendek juga boleh, asal 1.500. Jadi ini sangat sempurna untuk umpan balik atau feedback khusus untuk siswa. Dari siswa pertanyaannya dikirimkan, jawabannya dikirimkan ke kita. Dan juga lagi-lagi ada opsi untuk menyembunyikan nama saat melihat tanggapan, dan juga opsi untuk hanya menampilkan jawaban yang disukai. Kita coba aja deh, penasaran pasti ya. Baik. Kalau tadi kita sudah sharing bersama ya, bagaimana sih perasaannya akhirnya libur semester. Sekarang saya mau tanya, apa saja rencana liburan Bapak dan Ibu? Nah, kalau tadi hanya dibatasi 1, 2, atau beberapa kata saja, sekarang dengan short answer kita bisa lebih banyak lagi ya. Saya akan tunjukkan Bapak dan Ibu caranya. Baik, saya di layar siswa, pakai handphone dia adanya di bawah, kalau pakai laptop adanya sebelah kanan. Nah, apa saja rencana liburan Bapak dan Ibu? Tidur siang di bawah pohon kelapa, boleh dong, namanya. Terus sambil dengar suara desir ombak, romantis, submit. Seperti apa sih jawaban yang sudah dikirimkan ya di layar guru? Kalau tadi kan menggelembung seperti awan ya. Kalau sekarang, nah seperti ini. Pak Andi maunya istirahat aja, satu kata istirahat. Betul. Kayaknya capek tahun ini ya Pak ya. Waduh, berubah-ubah. Nyiapin bahan aja, pastikan anak nilainya bagus. Wah, cari yang adem di desa nih. Di rumah saja, Bu Nurul. Nah, go to the Bali Island. Waduh, Pak Kusma mau ke Bali nih, asik. Jalan-jalan kemana, Bu Aziza? Di rumah aja katanya Pak Kafetnya. Terus masak di rumah bareng anak, wah asik. Benah-benah rumah, itu saya itu kayaknya harus benar-benar ya. Ada berkunjung ke keluarga terdekat dari Pak Heru. Nah, bisa kita lihat satu persatu seperti ini juga. Jadi kalau kita klik kanan, nah mengerjakan pekerjaan rumah dari ibu. Nah, lalu di rumah saja, Santoso. Ini kayaknya cinta rumah ya, emang udah rasanya ingin jalan-jalan sekitar rumah dan juga istirahat. Ada jalan-jalan bersama keluarga dari Sri Zulias. Baik, ya ini sudah kembali ke Pak Andi lagi istirahat. Astiknya Bapak dan Ibu, ini kan saya close submission boleh ya? Padahal ada ini. Ini bisa terlihat ada 15 yang sudah mengirimkan, berarti ada 6 orang yang belum mengirimkan jawaban. Kalau penasaran siapa saja orangnya, nah kita bisa cek di live status. Nah, di sini. Klik, nah gitu saja. Ini kita bisa motivasi murid-murid kita untuk mengirimkan jawabannya. Baik, ini akan saya close submission. Nah, sekarang kita mainan sama jawaban yang sudah terkirim. Saya buka jawabannya. Kalau saya pilih jawaban, misalnya saya pilih jawabannya Pak Zamzami ke rumah mertua, Ibu Sri Zuliasih, ya. Lalu kalau saya klik show like answers only, dia akan menampilkan jawaban yang terpilih saja, gitu. Sama, masih bisa insert result as a slide. Mau satu-satu, mau sekaligus bisa. Misalnya saya mau Bu Sri, saya download seperti ini. Nah, kelihatan jawaban Bu Sri. Cakep ya? Seperti ini. Berarti ya kalau satu-satu kan lama ya, banyak. Gimana kalau semuanya bisa nggak sih? Bisa. Saya balik ke sini, saya short answer, view responses, langsung insert result as a slide. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sebelah kiri, nanti ada beberapa slide baru yang otomatis bertambah ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Ada 3 bertambah, dan kalau sekaligus dia akan berubah tabel seperti ini ya. Asik ya Bapak dan Ibu.
Dan bahkan saya misalnya mau nyatuin, ini kayaknya dijadiin satu halaman bisa ya. Jadi ini mau saya copy, saya satuin di sini, saya paste. Nah, jadinya terkumpul jadi satu jawaban gitu ya. Dan ini bisa langsung, ada apa lagi di kelas point kalau saya share, nah seperti ini, mau langsung saya ponten istilahnya. Oke, saya mau pakai pena digital, di mana di sini ada pilihan hingga 5 warna. Di sini saya akan langsung istirahat 100 fontennya ya. Misalnya cari adem di desa 100 fontennya. Nah, ini karena saya pakai mouse kurang cantik nih ya, tulisannya keriting-keriting. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, misalnya jalan-jalan J-nya besar. Misalnya gitu, jalan-jalan 2 kali. Nah, ditulis jalan-jalan. Waduh, ini A-nya keriting banget nih. Sangat tidak recommended ya, harus memakai pen tablet lebih baik kalau ada pen tablet. Seperti ini, dan coret-coretan kita, pencatatan kita di slides itu bisa disimpan. Saya akan keluar escape seperti ini. Nah, saya hit ceng-ceng, coret-coretannya tersimpan. Jadinya anak-anak bisa melihat penambahan catatan dari gurunya. Asik ya? Seperti itu. Baik, nah jadi kalau ada yang mau nanya silakan, tapi saya akan lanjutkan nanti pertanyaan akan saya share setelah nanti dengan Pak Oni ya. Lalu Bapak dan Ibu, kita ada juga slide drawing. Slide drawing itu apa? Jadi kita kirim slide ke siswa, lalu siswa bisa menandai menggunakan alat gambarnya yang ada di pilihan di kelas point. Dan oke banget untuk umpan balik langsung ya untuk siswa, ada opsi untuk menyembunyikan nama, lalu juga ada opsi untuk menampilkan jawaban yang disukai saja. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melingkari hobi yang merupakan hak Bapak dan Ibu. Waduh, tapi belum ada tombolnya nih. Baik. Jadi, sengaja saya hilangkan, belum saya tambahkan. Caranya sangat mudah sekali. Karena ini slide drawing ya, saya ingin Bapak dan Ibu gambar-gambar. Jadi saya akan memakai fitur slide drawing di sini. Ya, dia akan keluar seperti ini. Lalu saya akan tampilkan mode slideshow seperti ini ya. Ini saya tekan. Oke, dan Bapak dan Ibu sekarang kalau yang menggunakan laptop atau desktop, dia ada di sebelah kanan. Kalau menggunakan handphone adanya di bawah. Yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu open slides ya. Ini open slides. Lalu agak scroll ke sedikit. Nah, ini ada pilihan warna. Mau pakai apa? Kuning. Oke. Saya sukanya apa misalnya? Mengambil foto. Nah, saya sukanya nonton drama Korea gitu, opa-opa. Atau bapak-bapak sukanya main Free Fire. Waduh ya. Atau mendengarkan ceramah, tausiah. Atau sukanya adalah siaran, boleh, atau nyanyi ya, boleh. Atau saya mah sukanya ini Mbak, ngecek nilai anak. Oh, ya udah, oke, keyboard deh kalau gitu ya. Kalau sudah oke, atau ada yang salah misalnya, saya nggak suka nyanyi, nah, ini bisa dihapus. Jadi pilih penghapusnya, nah dihapus seperti ini. Atau bisa klik reset untuk menghapus semuanya dari awal. Ya, ini kan saya submit seperti ini. Nah, kalau sudah disubmit tidak bisa diedit lagi. Apa yang terjadi di layar guru akan terkumpul seperti ini. Nah, Pak Puspo sudah mengirimkan jawaban. Ada mouse, main komputer suka berarti, mendengarkan apa? Musik. Ini apa? Mendownload film atau lagu. Next ada Ibu Nurul. Ibu Nurul sukanya menyimpan file atau mencari browsing di internet. Nah, seperti itu ya. Sama seperti tadi yang sudah kita mainkan di short answer, bahwa ini bisa dijadikan slide ya. Misalnya punya Bu Lulu nih, saya jadiin slide. Saya download, ini terlihat jawabannya Bu Lulu di sini nih ya. So, ya. Baik. Jadi ternyata jawaban itu tidak perlu ketik terus, tapi gambar-gambar bisa. Sama seperti matching, menjodohkan kata, gitu, kata dan gambar misalnya ya. Nah, itu bisa menggunakan slide drawing. Jadi mereka tinggal tarik garis lurus gitu. Jadi bisa langsung masuk jawabannya di Bapak dan Ibu. Ternyata apakah anak-anak senang
dengan kegiatan seperti ini? Ya, kami sudah survei, sudah banyak sekali testimoni yang masuk. Kata anak-anak, seneng Bu, nggak ngantuk, ternyata lebih mudah dipahami. Wah, udah deh. Asik kalau udah anak bilang mudah dipahami. Jadinya kitanya udah happy ya untuk bisa terus memberikan pembelajaran. Seperti itu, Bapak dan Ibu Guru, terima kasih yang sudah mengirimkan. Saya akan akhiri di menit 3. Dan nanti ada banyak pengaturan lainnya. Nanti akan ditambahkan di, jangan lupa kita ada on yang kedua ya, di hari Rabu, tanggal 22 Desember dengan Pak Mas Ruhan, dan juga masih dengan Pak Oni. Pak Oni ini asik banget. Mungkin hari ini akan bisa sharing sesuai dengan mapel yang dibawakan Pak Oni ya, mapel di pelajaran di kelas saya kan secara umum. Baik, ini kan saya close submission, dan seperti biasa saya for review ya. Ini tadi jawaban yang sudah saya download punyanya Bu Lulu, ada namanya di sini, punya Bu Lulu ya. Seperti itu. Jadi bisa nggak kalau kita save jawaban siswa seluruhnya? Bisa. Jadi tinggal di view responses lagi, lalu insert result as a slide. Terus semuanya terdownload. Terakhir ya, sudah ada beberapa lagi. Karena Bapak dan Ibu Guru, asiknya dengan ClassPoint, kita nggak berhenti di sini. Insya Allah kita akan ada ClassPoint versi 2. Beberapa bulan lagi kita akan launch, kita akan sampaikan fitur-fitur terbaru dari ClassPoint. Bahkan bisa request fitur. Nanti fiturnya bisa kita kembangkan sesuai dengan requestannya Bapak dan Ibu. Gitu, asik ya? Baik, yang terakhir saya akan mengajak Bapak dan Ibu interaksi fitur kita di image upload. Image upload, siswa dapat menjawab pertanyaan menggunakan gambar. Jika menggunakan handphone, bisa mengambil gambar dengan kamera. Tapi kalau menggunakan laptop atau desktop, hanya bisa mengambil gambar yang sudah tersimpan di file, atau sebelumnya bisa browsing dulu di Google misalnya, lalu disimpan di filenya, dan nanti bisa dikirimkan ke gurunya. Pertanyaan saya, silahkan Bapak dan Ibu unggah foto liburan terakhir yang dikunjungi. Lagi-lagi belum ada tombolnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Pilih tombol yang mana sesuai dengan quiz yang mau kita adakan. Image upload seperti ini ya. Saya akan tampilkan, saya akan klik image upload-nya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk image upload. Caranya adalah misal ya, Bapak dan Ibu, di Jawa Timur yang terkenal apa ya? Rekreasi Jawa Timur. Saya Jawa Tengah sih, Bapak dan Ibu. Wah, Gunung Bromo. Oh iya, Semeru orang di Jawa Timur. Kita Semeru aja deh kalau gitu. Atau, nah ini apa nih namanya? Green, apa tuh? Ujuk Tani. Wah, Pojok Kidul. Terus seru ternyata ya. Yang ini deh, tidak banyak yang tahu katanya. Tahu ini namanya. Ini saya Bukit Kolam, baik. Ini akan saya save seperti ini. Lalu saya kembali ke kolom jawaban. Bapak dan Ibu cukup klik to choose image, ya. Lalu silahkan isi. Wah, ada fotonya fokus kok. Silahkan pilih yang mau dikirimkan seperti ini. Nah, sebelum dikirimkan bisa diputar-putar dulu, misalnya mau diedit atau mau di crop ya, dipotong segini, potong gitu. Pada saat klik confirm, sudah terkirim. Tidak bisa diedit lagi. Saya akan kembali seperti ini. Nah, Pak Heru ada foto tercinta bersama keluarga. Nah, oke. Terus tadi ya, saya ada foto Tia Askari di Jakarta. Ada Bu Weni. Di mana nih Bu Weni nih? Liburan beneran nih ternyata ya. Lalu ada pantai, Fitri. Pantai mana nih Bu? Lalu ada Telaga Sarangan dari Bu Ima. Wah, beneran ke sana nih kayaknya ya, asik juga. Telaga Sarangan. Ada Pak Kafit, wah, berendam iki. Pak Kafit lagi berenang bersama buah hati. Ada Bu Nur Aziza, aduh, ademnya melihat yang begini ya Bu ya. Kayaknya kita harus sambil kebayang-bayang. Liburan kemana nih? Waduh, udah balik ke Pak Heru lagi. Baik, ini kan saya buka hingga 3 menit untuk menunggu Bapak dan Ibu yang masih pilih-pilih. Aduh, serunya si Dedek lagi di mana ini? Pak Santoso.
Oke, jadi sama seperti tadi Bapak dan Ibu, ini bisa disukai ya. Nah, Pak Puspo lagi di mana nih Pak Puspo? Aduh, yang foto tapi nggak kelihatan. Kota wisata Batu Malang ini mesti ya. Baik, ini bisa langsung di-download atau disukai seperti ini ya. Nah, di-download seperti ini untuk dijadikan bagian dari slide pembelajaran ya. Jadi bisa kita simpan. Dan baik. Wah, Bu Lulu nih, lagi di mana nih Bu Lulu? Prima Rasa. Tuh, asik. Bandung berarti nih. Nah, Ibu Enda lagi di mana nih? Jalan-jalan keren nih, ya. Baik. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali yang sudah mengirimkan jawabannya. Ya, kalau masih penasaran, ikuti terus. Kita masih ada beberapa hari tadi, kata Pak Bambang, dan nanti ada penugasan juga. Nanti akan kita ada dampingi di grup untuk kita kirimkan beberapa bukan lembar dong ya, video tutorial untuk bisa diikuti untuk bisa membantu langkah-langkah pengoperasian PowerPoint, dan juga akan saya kirimkan buku panduannya ya. Baik, Bapak dan Ibu guru, asiknya tadi belum berakhir. Saya masih ada satu jurus terakhir lagi. Di kelas Polim kita bisa merancang, tidak hanya merancang kompetisi kuis, tapi kita juga bisa jadi gamify. Jadi ada pengalaman bermain si anak untuk belajarnya. Selain menyenangkan, siswa bisa dinilai dan ada peringkatnya secara otomatis. Jawabannya pun bisa kita analisa lebih jauh lagi ya. Ini adalah fitur kuis sejuta umat yang paling favorit, yaitu pilihan ganda, multiple choice. Memiliki hingga 6 pilihan jawaban, pilihan untuk bisa ada pilihan untuk menetapkan jawaban yang benar, dan juga pilihan untuk memiliki banyak jawaban, lebih dari satu. Dan bisa kita nyalakan opsi mode kompetisi. Tadi kan udah banyak disebut, pasti juga Bapak dan Ibu sudah tahu jawabannya. Saya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, berapa usia PGRI? Nah, gampang ya. A89, B78, C76, D65. Saya nyalakan multiple choice. Silakan jawab. Di layar siswa, tampilannya seperti ini. A, B, C, D. Tinggal pilih. 89. Apa yang terjadi? Yang terjadi di kolom dulu adalah seperti ini. Nah, ada pilihannya A, ada yang pilihan B, ada yang pilihannya C. Ini sama semua nih. Bapak Ibu yang lain belum mengirimkan jawaban. Bingung antara A, B, C atau D? Nah, ternyata sudah ada beberapa jawaban yang mendominasi ya. Berapa usia PGR? Kalau saya tunggu hingga 1 menit. Nah, ini ada A tadi ya, saya jawabannya A. Tia dan Ibu Nur Azizah memilih. Jadi ini kita bisa lihat presentasinya akan terjadi secara otomatis. Dan bisa juga kita sembunyikan jawaban. Ini ada pertanyaan, materi bisa di-share kah filenya? Iya, insya Allah saya akan share ya Pak Fairi. Nah, nanti akan saya share juga PowerPoint siap pakai, template siap pakai. Baik, saya akan close submission Bapak dan Ibu. Nah, oke. Saya akan show correct answer. Yang benar adalah C tadi ya, 76. Jadi usianya PGRI adalah 76. Baik, lalu kalau kita mau lihat siapa jawaban yang paling cepat, yang akurat, kita bisa klik leaderboard untuk melihat papan nilai. Wah, ternyata Bu Weni nomor 1, Bu Lulu, Bu Nurul, disusul oleh Ibu Sri dan Bu Fitri. Pak Puspo ikutan nomor 6, kenapa kok nggak ada nilainya? Karena cepat menjawabnya, tapi mungkin jawabannya belum tepat. Nah, coba kita lihat. Nah, asik seperti ini ya, jadi bisa lihat secara detailnya. Peringkat 1 hingga 20 akan tertera di papan nilai, lalu kita bisa ekspor sebagai bentuk Excel di sini ya. Gitu. Jadinya jawabannya bisa dianalisa lebih lanjut dan cuma misalnya nilai untuk jawaban ujian atau ulangan harian gitu ya. Pak Puspo nih biasanya suka gunain kelas poin di ulangannya. Jadi bisa di copy paste seperti itu. Nah, ini adalah multiple choice yang disukai guru-guru. Selain itu kita juga ada whiteboard atau papan
tulis digital, waduh bingung sendiri. Papan tulis digital yang bisa disesuaikan background-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya guru akuntansi bisa pakai neraca lajur ya, ini bisa dicari saja di Google, lalu kita bisa sesuaikan papan tulisnya. Atau saya guru biologi Mbak Tia, mau pakainya yang organ tubuh. Nah, ini kan bisa kita jelaskan ini paru-paru ya anak-anak, yang bilik kanan, bilik kiri. Nah, ini tulisan biliknya cantik banget nih begini nih ya. Waduh, kaknya panjang. Seperti itu, atau bisa di-highlight ya, ini bilik anak-anak. Atau pakai laser pointer ya. Oke, mana? Misalnya, terus misalnya kita mau mengajak interaksi anak tanpa apa ya, surprise gitu, biar nggak dia lagi, dia lagi. Kita ada namanya pick a name, Bapak dan Ibu di sini. Jadi ini adalah di balik warni kartu ini adalah nama Bapak dan Ibu. Misal saya pilih warna orange, keluar Bu Fitri, ya Bu Fitri silakan jawab, gitu ya. Misalnya kita mau nanya anak-anak dan habis itu anak-anak, oke Bu Fitri mau pilih warna apa? Misalnya warna coklat, nah keluar Pak Zamzami. Seperti itu. Jadi sangat seru sekali. Ini bahkan bisa digunakan dengan misalnya bagian kelompok. Yang atas kelompok 1, nah, yang bawah kelompok 2, gitu ya. Jadi banyak sekali fungsinya. Bapak dan Ibu sudah tersebar banyak sekali tutorial terkait dengan kelas point di YouTube. Nanti juga di grup WhatsApp kita akan didampingi beberapa tutorial untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Dan jangan lupa, lagi-lagi mengingatkan, hari Rabu jangan sampai nggak ikutan ya, seru. Kita akan kupas tuntas lebih lanjut. Terakhir dari saya sebelum ke Pak Oni, Bapak dan Ibu gabung dong di komunitas Kelas Point Indonesia. Kita ada 2. Kita ada Facebook, kita ada Kelas Point Instagram. Kita suka ada banyak giveaway, suka ada banyak webinar seru juga. Kadang ada webinar membahas mapel, misalnya khusus matematika, khusus bahasa Inggris nanti insya Allah ada tahun depan. Dan kita juga kolaborasi dengan beberapa penyedia bahan ajar dan yang lain-lain dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk ikuti Kelas Point Indonesia, komunitas Kelas Point Indonesia, untuk mengikuti perkembangan info terbaru dan juga fitur-fitur update terbaru dari Kelas Point. Di sini saya tutup di sini, saya stop sharing. Silahkan mungkin akan dibawa ke Pak Oni terlebih dahulu, baru kita tanya jawab ya. Saya hanya akan titipkan di sini link untuk tadi bergabung di Facebook kita dan di Instagram kita. Saya kembalikan kepada Pak Bambang dan Pak Andi. Silahkan Pak. Tes atau panitia yang lain atau langsung ke Pak Oni mungkin ya? Oke, sebentar nggih, Bu. Oh iya, oke. Saya coba cek dulu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dulu, Ibu. Kalau ada yang bertanya. Oke. Jika ada para peserta yang ingin bertanya, maka silakan untuk raise hand atau menuliskan di kolom komentar, nggih. Yes, silakan boleh raise hand atau di kolom komentar ya. Monggo. Atau kalau malu-malu boleh lewat japri di Facebook atau di WhatsApp juga boleh. Oke, aman sepertinya nih Pak Andi. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke. Untuk nanti materinya minta tolong di-share di grup saya akan share di. Ya, baik. Yeah. Oh iya, ada satu sebetulnya Pak Andi. Maaf, saya agak lupa. Untung tadi bilang share materi ya. Jadi Bapak dan Ibu, satu terlewat oleh saya dengan Kelas Point karena tadi minta materi ya. Saya cukup klik share PDF seperti ini, Bapak dan Ibu, lalu dia akan loading ya untuk bisa
Nanti ada satu QR code atau seperti ini, PDF. Kalau saya buka linknya, nah, dia akan bisa langsung di-download seperti ini. Tapi ini akan saya share kodenya di, waduh, di mana nih kita? Di Cloud ya, di sini. Oke. Di sini, silahkan bisa langsung di-download ya. Atau saya masukkan juga di kolom chat. Nanti PowerPoint-nya juga akan saya share. Ya. Seperti itu, Pak Andi. Oke, terima kasih Ibu. Jackson. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Tia untuk kita semua. Bagaimana suara saya masih terdengar ini, Mas Andi? Jelas, Bang. Jelas. Ya. Sesi saat ini adalah sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu bisa langsung saja raise hand ya, atau angkat tangan melalui tanda yang ada di situ. Belum ada pertanyaan ini, Mbak Tia. Rupanya mungkin sudah jelas semua ini. Bagaimana Pak Andi, apa ada yang sudah angkat tangan? Mungkin bisa bertanya secara langsung, nggak apa-apa. Belum ada, Bang. Ya, belum ada. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang perlu didiskusikan, silakan monggo langsung saja. Nanti akan kita bukakan mic-nya dan bisa bicara secara langsung dengan Mbak Tia, narasumber kita, sehingga nanti akan semakin pas. Nanti sore paling tidak, insya Allah akan diberikan tugas ya oleh Mbak Tia, tugas pertama begitu sebagai latihan yang akan nanti pada saat ini yang kedua yaitu hari Rabu nanti akan disampaikan tugas akhir berupa proyek singkat. Nanti kita tunggu saja apa tugasnya dan itu harus kita kerjakan dan kita beri waktu tanggal 26 Desember untuk upload tugasnya, linknya nanti akan dibuatkan oleh Pak Andi. Mestinya ini tanggal 25, namun karena tanggal 25 itu tanggal merah, kita beri 1 hari lagi, yaitu tanggal 26. Dan setelah tanggal 26, kita diberi waktu 2 hari untuk menyusun pembuatan sertifikat dan pengembangan diri serta laporan pengembangan diri serta undangan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi monggo Bapak Ibu kalau memang ada yang perlu di tugas Mbak Tia untuk tugas awal latihan dasar ini yang akan kita rangkai nanti dengan tugas akhir pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Demikian Pak Andi, mungkin karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja dengan sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama sebagai bukti Bapak Ibu telah mengikuti diklat ini, dan nanti akan di-share oleh Pak Andi untuk dilampirkan sebagai lampiran dari sertifikat, lalu laporan pengembangan diri, dan yang lain-lain. Ya. Monggo Pak Andi, bisa untuk foto bersama. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu peserta diklat, mohon untuk segera mengaktifkan kameranya karena akan diadakan sesi foto bersama. Akan saya tunggu selama 10 detik. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang kameranya masih di-off-kan, bisa di-on-kan supaya tampak wajahnya.
saya mulai dalam hitungan ketiga, mohon untuk tetap berada di depan kamera. Kalau nggak ada kerumunan mungkin ya maskernya bisa dilepas dulu. Seperti saya ini jauh dari teman-teman sehingga saya bisa berani membuka masker. Monggo silakan Pak Andi. Oke. Dalam hitungan ketiga akan saya foto bersama dan dimohon Bapak Ibu tetap berada di depan kamera. Saya mulai. 3, 2, 1. Mohon tetap berada di depan kamera. Baik, sudah selesai Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Andi. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu kegiatan IN yang pertama. Telah disampaikan pemaparan materi yang pertama oleh Ibu Tia dari Kelas Poin Indonesia, langsung dari Jakarta. Nanti akan disambung dengan tugas hanya bersifat latihan, dan besok hari Rabu akan disambung dengan IN yang kedua, merupakan pemaparan materi yang kedua dan pendalaman serta materi yang terakhir, dengan harapan setelah IN yang kedua Bapak Ibu benar-benar sudah terbekali tentang apa yang dimaksud dengan kelas poin. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tia dari Kelas Poin Jakarta dan segenap panitia, ada Pak Haris, Pak Suparman, ada Bu Asri, Pak Andi, dan kawan-kawan yang lain. Semoga kita tetap sehat. Sampai jumpa lagi hari Rabu. Saya selaku Ketua PKS PGRI Provinsi Jawa Timur merangkap juga sebagai moderator. Kalau ada yang dirasa kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.